Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kilas Data Channel, sebuah channel yang mengulas berbagai fakta dan pengetahuan umum. Episode kali ini, kita akan membahas sebuah negara produsen minyak dunia, yaitu Arab Saudi. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Arab Saudi merupakan sebuah negara yang letaknya di semenanjung Arab, kawasan Timur Tengah. Arab Saudi menjadi negara terluas di kawasan ini dengan luas 2.250.000 km persegi. Di sebelah utara, negara ini berbatasan langsung dengan negara Irak dan Yordania. Di sebelah timur, berbatasan langsung dengan negara Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Teluk Persia. Di sebelah selatan berbatasan langsung dengan negara Yaman dan Oman, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Di tahun 2020, jumlah penduduk negara ini mencapai 35 juta jiwa. Sekitar 75% penduduknya beretnis Saudi, sedangkan sisanya merupakan etnis lain seperti Mesir, Kuwait, hingga Amerika Serikat. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Arab. Kerajaan Arab Saudi didirikan oleh Ibnu Saud pada tahun 1932. Beliau berjuang mempersatukan 4 wilayah di daerah semenanjung Arab, yaitu Hejaz, Najd, Al-Ahsa, dan Asir ke dalam sebuah negara tunggal, yaitu Arab Saudi. Kini, wilayah Arab Saudi dibagi menjadi 13 provinsi yang beribu kota di Riyadh. Jika melihat struktur geografi, sebagian besar negara ini adalah hamparan gurun pasir. Terbentang gurun pasir yang sangat luas di bagian selatan yang sering disebut Rub al-Khali. Meskipun terkenal dengan padang pasirnya, Arab Saudi juga memiliki kawasan subur yang berada di daerah barat daya, yaitu wilayah Asir. Di daerah tersebut terdapat pegunungan yang dipenuhi rerumputan hijau. Di negara ini juga terdapat banyak oasis yang menjadi daerah subur sekaligus menjadi daerah pertanian Arab Saudi. Salah satu oasis terbesar dan menjadi salah satu warisan dunia UNESCO adalah Oasis Al-Ahsa. Oasis ini memiliki luas sekitar 8,5 km persegi dengan 280 mata air. Karena kesuburannya, daerah ini menjadi salah satu pusat pertanian di Arab Saudi. Produk pertanian terbesar Arab Saudi adalah kurma. Negara ini mampu menghasilkan kurma lebih dari 1,2 juta ton setiap tahunnya, sekaligus menjadikannya sebagai negara penghasil kurma kedua setelah Mesir. 73% perekonomian Arab Saudi ditopang oleh produksi minyak buminya. Melimpahnya kandungan minyak bumi di Arab Saudi menjadikan negara ini sebagai negara dengan cadangan minyak bumi terbesar kedua setelah Venezuela dengan total 297,6 triliun barel. Dengan cadangan minyak sebesar itu, Arab Saudi mampu memproduksi rata-rata 10 juta barel minyak bumi setiap harinya. Dengan mengandalkan kekayaan minyak bumi inilah selama ini Arab Saudi membangun dan menggerakkan perekonomian negaranya. Namun, ketergantungan yang sangat besar terhadap minyak bumi membuat perekonomian negara ini rentan goyah. Perekonomian Arab Saudi mengalami kejayaan ketika harga minyak bumi melambung hingga kisaran $90 Amerika per barel, seperti halnya pada tahun 2011 hingga 2014. Ketika itu, negara ini mengalami surplus pendapatan yang sangat besar. Namun, ketika memasuki akhir tahun 2014, harga minyak bumi mulai mengalami penurunan. Pada tahun tersebut, neraca keuangan Arab Saudi mengalami defisit sebesar 3,6% dari total PDB. Pada tahun 2015, harga minyak bumi mengalami kemerosotan hingga mencapai $48 Amerika per barel. Hal ini membuat neraca keuangan Arab Saudi semakin terjerembab, defisit 15,2% dari total PDB. Terpasungnya harga minyak dunia di bawah angka $60 Amerika per barel membuat neraca keuangan Arab Saudi terus mengalami defisit.
Melihat perekonomiannya yang tidak sehat, pemerintah Arab Saudi berusaha untuk membuat terobosan agar perekonomiannya bisa lebih kuat dan tidak terlalu bergantung dengan minyak bumi. Kini, pemerintah Arab Saudi fokus untuk melakukan reformasi ekonomi dengan menggenjot pendapatan sektor non-migas. Rencana besar telah disusun oleh pemerintah Arab Saudi untuk menciptakan sumber-sumber perekonomian baru. Pada tahun 2016, rencana besar tersebut telah ditandatangani oleh pemerintah Arab Saudi dan diberi nama National Transformation Program atau Rencana Transformasi Nasional. Pemerintah Arab Saudi cukup ambisius dengan memasang target penerimaan bukan minyak hingga 530 miliar rial atau sekitar 1.410 triliun rupiah pada tahun 2020. Lebih dari itu, dengan terciptanya sumber-sumber perekonomian baru diharapkan mampu menyerap sekitar 450.000 pekerja. Rencana Transformasi Nasional merupakan bagian dari rencana jangka panjang Arab Saudi yang dikenal dengan Visi 2030. Inti dari Visi 2030 tersebut adalah merombak aspek ekonomi dan masyarakat Arab Saudi. Kedepannya, diharapkan Arab Saudi mampu menyerap penerimaan negara dari sektor non-minyak yang berasal dari pajak pertambahan nilai, pajak untuk minuman dan tembakau, serta bahan lain yang menyasar sektor swasta. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Arab Saudi. Negara ini mempunyai keunggulan pariwisata berkat keberadaan dua kota suci umat Islam tersebut. Setidaknya 21,5 juta wisatawan berkunjung ke Arab Saudi. Melihat potensi ini, pemerintah Arab Saudi berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kuota haji dan umroh setiap tahunnya. Dalam Visi 2030, Arab Saudi menargetkan dapat meningkatkan kapasitas penerimaan umroh dan haji menjadi 45 juta jiwa dalam beberapa tahun mendatang. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan di sektor pariwisata, pemerintah Arab Saudi juga akan merevitalisasi dan mengembangkan situs-situs sejarah yang ada di negara ini. Salah satu proyek ambisius Arab Saudi adalah membangun sebuah kota besar seluas 13,1 ribu meter persegi di pesisir Laut Merah. Proyek ini ditargetkan akan selesai pada tahun 2022 mendatang. Kelak, para wisatawan yang berkunjung ke kota ini dapat mengunjungi reruntuhan kuno di Madain Saleh. Reruntuhan bangunan tersebut merupakan peninggalan dari peradaban kuno yang membangun Petra di Yordania. Selain berfokus pada peningkatan pendapatan, pemerintah Arab Saudi juga berfokus untuk mengefisienkan belanja pemerintah. Beberapa rencana untuk merampingkan anggaran belanja pemerintah adalah dengan memotong gaji pegawai negerinya hingga 40%, hingga memotong subsidi air dan listrik sebesar 200 miliar rial. Namun demikian, banyak pengamat pesimis dengan target ambisius Arab Saudi untuk mampu lepas dari ketergantungan pada sektor migas. Sektor pariwisata di Arab Saudi diperkirakan akan sulit untuk berkembang mengingat konstitusi negara tersebut adalah berdasarkan Islam. Adanya batasan berpakaian hingga minuman beralkohol disinyalir membuat para wisatawan mancanegara enggan untuk berwisata di negeri ini. Demikian sekilas mengenai sejarah negara Arab Saudi yang sedang berjuang melakukan transformasi ekonominya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng video ini agar mendapatkan notifikasi update video dari kami. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.